Oke, nah seperti yang sudah ada saya sampaikan di video yang sebelumnya ya, di video live trade pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Ya, sebenarnya barusan saya upload sih videonya. Nah, jadi saya di situ ada mengatakan saya akan coba memberikan suatu penjelasan kenapa saya entry sell pada saat momen tersebut. Nah, jadi dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alasan saya entry sell itu apa. Kenapa saya nge-sell di situ. Nah, lebih kurang seperti itulah. Nah, jadi dalam hal ini awalnya tuh saya ada nge-sell ya. Nge-sell di sini. Lebih kurang ada tiga orderan yang saya buka. Nah, masih belum lama sih ini. Nah, jadi sini saya akan coba jelaskan. Saya ada nge-sell di sini lebih kurang ya, lebih kurang seperti ini. Ada 601 poin kan. Oke, berarti ini lagi di atas sedikit. Nah, lebih kurang seperti inilah. Di kawasan-kawasan ini saya ada nge-sell dengan membuka 3 transaksi. Nah, oke. Jadi di sini masih ada tulisannya ya, markingan ataupun juga mapping daripada video di sebelumnya. Nah, oke. Saya akan coba menjelaskan kenapa saya nge-sell di sini ya. Dari pemahaman yang ada saya miliki gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, ini saya hapus dulu. Ini semua saya hapus dulu. Nah, tadi sell-nya semua di sini dan take profit-nya itu tepat ya di support ini. Di support ini. Dan alhamdulillah memang plan-nya berjalan dengan sempurna. Jadi line putih ini adalah area target. Oke, untuk sementara ini saya hapus dulu. Nah, dan ini juga saya hapus. Nah, ini supply ini nanti saya akan coba jelaskan. Sebelum saya entry, ya, sebelum entry sell, supply ini belum ada, belum tercipta. Dan pada saat saya entry juga, supply ini juga belum tercipta. Ya, insya Allah saya akan coba jelaskan. Nah, oke, yang pertama, kalau saya menganalisa ya. Yang pertama, saya menganalisa itu yang saya perhatikan itu adalah tren. Nah, yang dimana pada saat harga berada di sini, lalu dia naik kembali, yang dimana intinya saya melihat adanya satu tren kenaikan dari sini. Nah, saatnya seperti ini, adanya kenaikan dari bawah dari sini naik ke atas ya. Terus yang kedua, setelah saya melihat akan hal itu, saya memperhatikan struktur. Apa itu struktur? Struktur pasar. Nah, inilah dia struktur pasar ini. Saya memperhatikan memang dari sini saja. Nah, mau lihat dari bawah juga ya silakan, itu lebih baik lagi. Nah, di sini ada struktur ini. Nah, secara mudahnya melihat struktur itu, lihat saja setiap ada yang paling tinggi, ada yang paling tinggi di sini. Ini harga tinggi ini ya, paling tinggi ini. Nah, di sini juga ada. Oke. Di sini juga ada. Dia paling tinggi pokoknya. Di sini juga ada. Nah, dan terakhir dia paling tinggi di sini. Nah, dia paling tinggi di situ, maka terbentuklah struktur kenaikan ini. Nah, yang dimana setiap yang tinggi-tinggi ini, inilah dia disebut dengan higher high. Maka setiap higher high itu tercipta, nah maka tren itu dalam keadaan naik. Nah, trennya itu lagi dalam keadaan naik. Nah, ini struktur semua tercipta. Maka dari itu di sini akan saya tuliskan higher high. Oke. Aduh, ini jadi malah menjelaskan struktur ini. Oke, nggak apa-apa. Biar apa? Oke, maka terciptalah higher high. Nah, di sini juga tercipta higher high, di sini juga menjadi higher high, di sini juga menjadi higher high, dan di sini juga menjadi higher high. Oke. Nah, jadi setiap ada yang tinggi, maka kita akan mencari yang namanya penurunannya, mana yang paling rendah. Wah, ternyata di sini yang paling rendah. Nah, ini yang paling tinggi di sini, dan dia paling rendah berada di sini. Nah, begitu juga higher high yang ini, cari mana pergerakan turun dia yang paling rendah. Nah, dia rendah turun sampai di sini. Begitu juga dengan yang ini.
Mana yang paling rendah, cari lagi yang paling rendah. Oh, ternyata ini. Ya. Wah, nah ini perhatikan ini kenapa tidak menjadi higher high? Padahal ini lebih tinggi daripada ini. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada yang lebih rendahnya, higher low-nya. Setelah itu harga naik ke atas lalu menghancurkan ini. Maka dari itu yang kita ambil adalah higher high yang ini. Oke, setelah itu mana? Ada higher high lagi ini, baru mana yang paling rendahnya dia? Ternyata di sini. Setiap yang paling rendah ini, dia tidak melebihi lagi yang rendah di sini, yang rendah di bawahnya ini, yang rendah di bawahnya ini. Dia tidak melebihi. Maka dari itu, ini kita sebut dengan, waduh ini terlalu basic ini ya. Kok jadi menjelaskan basic? Higher low. Nah, jadi semua yang rendah di bawah itu menjadi higher low. Nah, jadi seperti inilah struktur pasar. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Nah, seperti inilah jadinya struktur pasar. Oke, pada saat higher high ini tercipta, dia tidak naik lagi ke atas, yang dimana higher low yang terakhir ini menjadi higher low yang terakhir ya, yang paling tinggi daripada low yang lebih rendah di bawahnya ini, dan dia menjadi yang terakhir. Kenapa dia menjadi yang terakhir? Dikarenakan higher low yang di sini sudah dihancurkan, di sini sudah diinggal. Nah, oke, saya tuliskan saja. Saya akan menggunakan bahasa inggal. Sudah diinggal. Oke. Nah, sini sudah diinggal atau sudah dihancurkan atau sudah ditembus. Nah, setelah dia ditembus, harga tidak lagi membuat higher high yang lebih tinggi. Nah, seperti itulah kita membaca keadaan yang dibuat oleh pasar. Ya, kalau saya pribadi seperti itu gitu. Berhubung karena higher low ini sudah ditembus, maka dari pemahaman yang ada sama saya, nomor satu adalah yang pertama, sudah adanya potensi ataupun pertanda awal. Ya, pertanda awal reversal, reverse. Apa itu reversal? Sama dengan pertukaran tren. Oke. Nah, setelah ditembusnya saja higher low yang terakhir ini, itulah hal yang saya perhatikan. Nah, andailah ini di sini. Nah, di sini diinggal, dihancurkan, maka menjadi adanya pertanda awal reversal. Apa itu reversal? Pertukaran tren. Maksudnya bagaimana? Dapat diperhatikan yang dari bawah di sini trennya dalam keadaan naik. Nah, berarti setelah higher low ini ditembus, nah, seperti yang saya katakan ini pertanda awal reversal. Pertanda awal ya, ingat pertanda awal. Nah, tolong dipahami. Nah, di sini saya ulang-ulang terus, pertanda awal. Bukan berarti setelah higher low ini dihancurkan, harga akan langsung membuat reversal, langsung bertukar tren. Tidak seperti itu. Maka dari itu pahami yang namanya pertanda awal. Pahami bahasa pertanda awal. Nah, pertanda awal berarti masih pertanda. Bukan berarti pasti akan bertukar tren. Tidak. Nah, berhubung pertanda awal ini sudah ada, nah maka dari itulah saya memanfaatkan pertanda awal yang sudah tercipta di sini untuk saya ikuti pergerakannya. Nah, itulah alasan pertama kenapa Anda nge-sell di video sebelumnya. Nah, jadi diperhatikan pada video yang sebelumnya saya ada mengatakan pertama itu di sini. Wah, di sini ada imbalance. Nah, coba dilihat lagi videonya. Pasti pertama yang saya katakan di situ, di sini ada pergerakan imbalance. Nah, apa itu imbalance? Ya, itu bahasa mudahnya itu, bahasanya itu apa ya? Momentum. Nah, pergerakan momentum. Nah, untuk di Indonesia ini kan pasarannya mengatakan momentum ya, pergerakan momentum, pergerakan yang kuat. Kalau saya sih lebih mengaplikasikannya kepada bahasanya itu, yaitu imbalance. Pertama yang saya katakan adalah
saya melihat adanya imbalance di sini. Nah, ini nih candlestick ya. Kalau bisa dilihat ini pergerakan harganya, lihatnya di candlestick ini ada candlestick bearish, 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 bearish. Kuat dia semua ini. Maka dari itu ini menjadi pergerakan imbalance. Oke. Terus hal yang kedua, setelah adanya pertanda tadi di sini sudah ada pertanda reversal, yang saya perhatikan itu adalah yang dimana harga dari atas ini turun, ya, turun. Saya melihat untuk di time frame yang besar ini berpotensi menjadi pergerakan impulsif, bukan berpotensi. Ini sudah menjadi pergerakan impulsif. Setelah itu disinilah yang saya memberanikan diri untuk mempotensikan kenaikan ini bersifat korektif. Bersifat korektif untuk melanjutkan kembali menjadi pergerakan impulsifnya, dan alhamdulillah benar terjadi impulsifnya. Ditembus saja support ini, maka sudah terwujudlah pergerakan impulsif, korektif, impulsif. Nah, setelah seperti ini sudah terbentuklah yang namanya struktur penurunan. Nah, oke. Jadi saya memberanikan diri untuk mempotensikan pergerakan yang naik ini adalah menjadi korektif untuk di time frame yang lebih besar daripada M15 ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya mau mengikuti kembali. Saya ingin mengambil suatu pergerakan harga ini untuk meneruskan kembali dengan pertanda awal yang saya perhatikan itu adalah adanya imbalance di sini, pergerakan imbalance ini. Setelah saya melihat ada pergerakan imbalance di sini, maka dari itu saya memperkuat lagi analisa saya dengan mempotensikan pergerakan yang dari bawah ini sampai ke atas di sini berpotensi menjadi pergerakan korektif. Oke, imbalance sudah terbentuk, sudah ada ya. Nah, maka dari itu pada saat harga menginggalf di sini, ya, menginggalf di sini, nah maka dari itu saya sell di sini. Oke, kenapa saya nge-sell? Alasan saya nge-sell hanya satu. Apa itu? Yang saya manfaatkan adalah swap. Apa itu swap yang dimaksudkan? Inilah yang saya manfaatkan. Swap atau apa ya bahasa mudanya? Bertukar ataupun juga pertukaran. Pertukaran apakah yang saya manfaatkan? Nah, inilah hanya satu alasan inilah yang saya manfaatkan untuk saya sell. Swap ataupun pertukaran. Nah, dah terbuka kan? Kenapa saya nge-sell? Ya, dikarenakan saya juga memang salah satu ya, trader yang dimana paling senang menggunakan swap. Saya paling senang mencari yang bertukar-bertukar di sini. Dikarenakan apa? Ya secara mudahnya, secara korelasi kan, XAU USD. Ya, kan itu pertukaran sih, pertukaran emas dengan mata uang US dollar. Begitu juga dengan Euro USD, USD JPY, semua bertukar, pertukaran semuanya. Maka dari itulah saya senang mencari pertukaran dalam hal ini. Nah, jadi secara mudahnya lagi saya menukarkan mata uang yen ke dolar, saya menukarkan mata uang dolar ke euro, begitulah sebalik-baliknya. Nah, jadi yang saya gunakan adalah swap, bertukar ataupun pertukaran. Apa sih swap yang saya gunakan? Dalam hal ini yang saya manfaatkan itu adalah yang dimana memang ada juga saya sampaikan sama teman-teman yang lain yang memang sedang belajar. Adapun swap yang saya gunakan dalam hal ini saya lebih kepada mengatakannya swap supply demand ya. Supply demand ataupun demand supply, terserahlah apapun. Yang penting intinya supply demand. Jadi swap supply demand. Inilah yang saya manfaatkan. Oke, swap supply demand. Nah, maka dari itu mana swapnya? Tunggu, sebelum kita mengetahui mana swapnya, pahami dulu arti bertukar ataupun pertukaran ini.
Nah, jadi dalam hal ini saya akan coba jelaskan seperti ini. Sebagai contoh, harga ada datang turun ke bawah ya. Oke, harga buat dulu adanya suatu kenaikan. Nah, yang dimana setelah itu harga turun, ya dia membuat demand di sini. Oke, setelah dia membuat demand, sebentar ya. Oke, maka ini menjadi demand ini. Saya akan coba jelaskan yang entry saya di sini. Maka ini menjadi demand kotak ini. Demand dalam bentuk pergerakan rally base rally. Berhubung karena memang di sini ada rally base rally, maka dari itu ini menjadi demand. Nah, demand sama saja. Oke. Maka dari itu di sini menjadi demand. Nah, setelah di sini menjadi demand, setelah itu apabila ini menjadi demand, maka dari itu apabila harga datang kembali ke demand ini, nah dia turun. Apabila dia masuk ke demand ini, seharusnya secara dasar supply dan demand, buy pada saat harga berada di demand dan sell pada saat harga berada di supply. Berarti dapat kita artikan harga akan naik pada saat ketemu demand dan akan turun pada saat ketemu supply. Nah, itu secara mudahnya, dasarnya. Tetapi dalam hal ini, yang dimana demand ini diabaikan oleh harga. Artinya dia tidak mereaksi di demand ini, lalu harga menghancurkan demand ini. Nah, dia langsung terjun ke bawah, menghancurkan demand ini, kotak demand ini. Setelah dia menghancurkan demand ini, ada demand dihancurkan. Pada saat harga ini naik kembali, ya, setelah dia menghancurkan di sini, naik dia kembali kemari, disinilah saya sell. Disinilah saya nge-sell. Nah, seperti yang saya katakan, saya nge-sell dikarenakan swap. Swap apa? Swap supply demand. Maksudnya yang dimana bertukar pertukaran. Kenapa saya nge-sell di sini? Dikarenakan swap, potensi swap inilah yang saya manfaatkan. Nah, maksudnya bagaimana? Yang tadinya ini demand, harga tidak mereaksi di demand ini. Ya kan? Setelah itu, karena dia tidak mereaksi dan menghancurkan demand ini, maka bertukarlah sifat daripada demand ini bertukar menjadi supply. Nah, itulah dia bertukar. Pertukaran. Nah, berarti di sini sudah menjadi supply. Setelah ini dihancurkan. Nah, maka berpotensilah swap ini tadi. Nah, potensi swap inilah yang saya manfaatkan. Jadi setelah demand ini hancur, demand ini tidak direaksi dan dihancurkan oleh pergerakan harga, maka demand ini bertukar menjadi supply. Maka dari itulah, berhubung karena demand ini sudah bertukar menjadi supply, saya nge-sell pada saat harga datang lagi kembali naik ke atas ini, saya nge-sell. Kenapa saya nge-sell? Dikarenakan sudah menjadi supply. Nah, secara dasar supply dan demand, sell pada saat harga berada di supply, buy pada saat harga berada di demand. Berhubung harga datang lagi kembali dan ini menjadi supply, maka dari itulah saya nge-sell. Karena apa? Karena harga berada di supply. Mudah kan? Nah, itulah dia. Jadi dalam hal ini, di video sebelumnya saya nge-sell, stop loss saya letakkan tepat di atas daripada base supply ini. Tepat berada di atas demand yang sudah bertukar menjadi supply ini, di sini. Nah, coba nanti tidak lagi videonya sebelum saya jelaskan tempat saya entry ini.
Nah, jadi hal inilah yang saya manfaatkan. Demand bertukar menjadi supply. Swap. Swap inilah yang saya manfaatkan untuk saya entry. Jadi di video sebelumnya, live trade saya itu, saya nge-sell dikarenakan hal inilah. Oke, mana chartnya? Oke. Dari penjelasan awal tadi, di sini saya sudah melihat adanya potensi pertanda awal pertukaran trade. Dan saya memberanikan diri untuk mengambil potensi tersebut. Nah, jadi di manakah demand yang bertukar menjadi supply yang saya manfaatkan di sini? Saya nge-sell tadi di kawasan ini. Nah, coba diperhatikan lagi di video live trade tersebut. Nah, oke. Ini dia. Di sini ada rally, base rally. Oke, dalam hal ini inilah demand-nya. Kotak warna orange ini, nah inilah dia. Oke. Dan perhatikan di sini ada rally, base, rally, maka kotak warna orange ini menjadi demand. Setelah dia tembus di sini, dia masuk ke demand lalu dia mereaksi. Jadi secara mudahnya, kenapa harga dari sini naik ke atas? Ya dikarenakan dia ketemu demand di sini. Nah, setelah itu demand di sini dihancurkan. Ditembus nih kan? Demand di sini dihancurkan, sudah ditembus di sini. Nah, saya melihat cara harga menembus demand ini dengan adanya pergerakan imbalance momentum seperti ini. Dia menghancurkan ini. Nah, yang dimana apabila diperhatikan lagi, kalau secara tingkah laku pasar itu, dia di sini ada membuat pemadatan harga. Aduh, ini jadi lebih lebar ini pembahasannya ini. Oke, abaikan dulu pemadatan ini. Dia engulf di sini, kita kembali saja kemari. Dia engulf di sini, menghancurkan. Setelah dia hancur, di sini juga hancur. Ini akhir pergerakan yang menghancurkan demand. Pada saat dia datang lagi kembali masuk ke demand, disitulah saya nge-sell dengan meletakkan stop loss di atas daripada base swap ini. Nah, rally, base, rally. Di sini saya letakkan stop loss. Nah, di sini saya ada membuka 3 transaksi. Salah satu faktor kuat kenapa saya di sini nge-sell dikarenakan adanya pergerakan imbalance ini, momentum ini tadi. Nah, salah satu sifat yang mau saya ambil dalam pergerakan saya entry sell di sini adalah yang saya potensikan itu, yang saya mau ambil adalah pergerakan imbalance yang kuat ini yang mau saya teruskan kembali, yang mau saya ambil. Tetap dengan resiko. Adanya imbalance menghancurkan suatu kawasan yang bagus. Nah, pada saat dia datang, saya mempotensikan retestnya kembali untuk mengambil kelanjutan harga itu bergerak. Nah, yang ini menjadi demand, awalnya demand, dihancurkan di sini, datang kembali, bertukar menjadi supply. Nah, jadi pada saat sudah hancur di sini, harga datang lagi kembali kemari, baru harga turun. Sempat lagi datang kembali kemari masuk, masih menahan dan turun lagi kembali. Nah, itulah dia yang saya manfaatkan, swap. Alhamdulillah dalam live trading tersebut plannya berjalan dengan sempurna. Swap supply demand. Banyakkah hal ini berlaku di pasar? Banyak. Nah, cuma dalam hal ini ya tidak semua hal yang kita lihat seperti ini akan berlaku swap sebagus ini, ya tidak. Ya manakala nanti waktu sudah terjadi swap di sini, kita mempotensikan wah ini demand akan bertukar menjadi supply nih. Wah, kita jangan berpikir hal itu semua akan terjadi sebagus ini mereaksi, tidak. Banyak juga yang dimana memang harga akan pada saat di sini ya dia naik ke atas tembus dan dia membuat higher high yang baru di sini, lebih tinggi daripada higher high yang ini. Nah, maka dari itu wah ini bukan salah satu strategi trading yang dapat dikatakan 100% pasti. Oh tidak.
Tidak ada yang pasti di dalam trading ini. Maka dari itu berhati-hatilah. Kalau memang ada yang pasti 100% ya saya pun mau mengikuti yang berani itu, yang berani mengatakan 100% itu pasti. Aduh, jangan konyol lah kita di dalam trading ini ah. Alah. Cari sajalah di mana yang suatu hal memiliki probabilitas yang bagus, maka konsistenkan sajalah hal tersebut. Ya insya Allah akan lebih selamat. Nah jadi perlu diwaspadain ya. Bukan berarti setiap ada swap ini harga akan bertindak secantik, sebagus entry yang tadi saya entrykan ini. Wah ini ada swap nih, akan jatuh. Nah, tidak seperti itu. Ada banyak juga swap supply dan demand seperti ini ya tidak bekerja. Nah, jadi hati-hatilah, lebih bijaksana lagi. Hanya saja ada banyak beberapa faktor-faktor lain ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada pemadatan di sini saya lihat ya. Ada pemadatan yang dimana pemadatan setelah itu dia membuat pergerakan liquidity ke atas. Ini perhatikan ada imbalance naik ke atas. Nah, pemadatan, ada liquidity. Nah, jadi satu hal yang perlu saya manfaatkan dalam hal ini adalah saya mau mengambil suatu pergerakan yang dimana terciptanya lah pemadatan liquidity seperti ini. Biasanya setelah ada liquidity dan apabila harga bertindak membalas, biasanya terjunnya jatuhnya itu bagus. Nah, dan kalau saya perhatikan di sini, di sini juga ada yang namanya supply. Nah, makanya saya pun juga tertarik dan supply ini masih bagus ya, belum ada reaksi. Nah, di sini harga ketemu supply, maka dari itu dia turunlah ini. Nah, pada saat harga datang ke supply ini, kan jadi saya udah tidak apa saya terangkan. Kenapa saya nge-sell di sini? Saya salah satunya juga melihat potensi CPLQ ini. Nah, compression liquidity ini. Nanti setiap ada compression liquidity ini biasanya, wah ini reaksinya itu bagus ya. Nah, di sini ada pemadatan. Oke, saya tandai saja pemadatannya di sini. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang dimana setelah kita mengetahui banyak hal seperti ini, ada banyak hal yang bisa kita potensikan. Jadi, wah, lebih bagus lagi lah. Di sini ada supply, kotak yang hijau ini supply. Pada saat harga mau datang ke supply, pada saat harga mau datang ke supply, dia membuat dulu pendekatannya itu ke supply ini, tingkah lakunya itu dengan pemadatan baru membuat liquidity. Yang dimana saya pribadi juga telat melihat akan hal ini. Apabila tadi melihat, saya pun akan mempotensikan di supply ini liquidity-nya ke atas, saya pun coba pasti akan sell di sini. Tetapi karena memang pada saat melihat chart sudah terjadi hal ini dan sudah adanya imbalance. Nah, berhubung ketinggalan di sini, maka dari itu saya melihat wah ini menjadi compression liquidity ke atas. Ini dapat lagi diambil pergerakannya untuk mengambil pergerakan CPLQ-nya ini. Nah, maka dari itulah saya melihat adanya swap supply demand di sini. Setelah tembus di sini, saya buka transaksi sell di sini untuk mengikuti pergerakan compression liquidity ini. Itu salah satunya. Nah, udah terbuka semua. Nah, saya entry di sini, sell. Dikarenakan apa? Dikarenakan swap ini tadi lah. Nih. Oke, saya akan coba berikan salah satu contoh yang lain ya, perihal pemadatan liquidity. Nah, ini lihat nih ranging harga gini, dia begini naik ke atas. Oke. Baru dia buat kenaikan. Nah, liquidity seperti ini baru jatuh. Kita lihat ya reaksi, beberapa contoh reaksi yang dibuat pada CPLQ ini. Dengan harapan apabila nanti ke depan kita menjumpai akan hal ini, ya dapat kita manfaatkan. Jadi apabila ketinggalan jangan takut. Nah, ada banyak hal yang dapat kita manfaatkan untuk mengikuti pergerakan itu kembali. Mana ya? Compression. Nah, ini sama halnya seperti ini. Ini kan dia juga ini. Nah, ini ada compression. Setelah itu, nah ini pemadatan. Harga membuat liquidity ke atas. Inilah yang saya maksudkan. Reaksi apabila terjadinya pemadatan, ada liquidity, lalu harga nyungsep. Jadi yang saya manfaatkan itu adalah potensi terciptanya CPLQ seperti ini
untuk mengikuti pergerakan yang seperti ini reaksinya. Lebih kurang itulah. Hanya saja pada entry itu saya mengambil swapnya. Nah, banyak swap di sini juga swap nih. Ini ada rally base rally ya. Terus ini ada rally base rally. Nah, perhatikanlah nih setiap rally base rally ini. Nah, kotakin, di sini dia ditembus, harga datang lagi masuk. Nah, yang tadinya ini demand, kotak kuning ini, kotak orange, masuk lagi bertukar menjadi supply dan dia melanjutkan lagi. Nah, ini pas berhubung ketemu yang memang sebagus ini. Nah, ya, hati-hati, jangan setiap melihat hal seperti ini mau langsung main hajar saja, jangan. Banyak juga hal seperti ini yang dimana dia gagal untuk turun, yang ada dia malah naik kembali. Jadi hati-hati. Mana lagi CPLQ yang bagus ya? Nah, ini ada CPLQ, malah dia tidak turun, dia naik lagi membuat high di sini. Maka dari itu hati-hati. Tidak semua konsep itu 100% bekerja dengan bagus, tidak. Nah, jadi kita, kalau saya sih lebih kepada memberanikan diri untuk mempotensikan suatu hal gitu. Yang jelas kita mengetahui sifat daripada entry kita tadi. Nah, kalau saya sih lebih menekankannya seperti itu. Contohnya seperti saya entry tadi, saya entry sell untuk mengambil kelanjutan harga ya, meneruskan kembali untuk turun. Nah, itulah sifat daripada entry saya. Ada juga salah satu entry tadi sifatnya yang dimana, wah saya mau mengambil pertukaran tren ini. Yang tadi naik saya entry sell, saya mempotensikan pertukaran tren. Yang tadi naik menjadi turun, maka dari itu saya sell. Pahami juga lah hal-hal seperti itu. Nah, ini ada CPLQ naik, bukan turun ke bawah, malah dia naik lagi buat high di sini. Hati-hati. Nah, ini juga CPLQ nih. Ini salah satu CPLQ yang bagus. Di sini dia membuat compression ya, jelas sangat bagus compressionnya ini. Dia membuat liquidity ke atas, lalu dia terjun ke bawah. Nah, jadi potensi-potensi seperti itulah. Sama juga seperti ini. Nah, potensi CPLQ inilah yang saya ambil. Sini ada compression ya, pemadatan. Kalau bahasanya kita tuh pemadatan. Lalu dia membuat liquidity ke atas naik. Setelah itu dia turun. Nah, turun terus. Nah, panjang pemadatannya ini. Nah, ini masuk keluar masuk keluar masuk, ini sudah bisa jadi in out compression ya. Waduh, apalagi itu in out. Waduh, panjang sih, banyak yang harus dijelaskan. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bisalah untuk disampaikan. Nah, jadi kita kembali kemari. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah. Seperti itulah kenapa saya entry sell pada live trading sebelumnya di tanggal 12, tepatnya hari ini ya, 12 Desember tahun 2022. Inilah alasan saya nge-sell di sini kenapa. Kenapa saya nge-sell di sini? Dikarenakan saya mengambil potensi swap daripada supply dan demand. Yang dimana potensinya ini karena saya nge-sell adanya demand, yang dimana demand itu sudah dihancurkan, ya kan? Lalu setelah itu saya mempotensikan demand tersebut bertukar menjadi supply. Maka dari itulah saya sell. Nah, terus kenapa saya mengambil area TP itu di bawah ini, di support ini? Nah, oke. Kenapa saya ambil TP di sini? Saya ambil TP. Di support ini. Support daripada struktur kenaikan yang ini. Di dalam struktur kenaikan ya. Nah, saya melihat di sini ada demand ini. Nah, ini kotak yang warna apa ya? Oke, warna hijau ini, hijau yang besar ini. Nah, ini adalah pergerakan rally. Ada rally naik ya, base rally. Ini adalah demand. Saya melihat pertama demand ini sudah dihancurkan. Oke, demand ini sudah dihancurkan. Nah, setiap ada engulf di sini, ya, yang dimana setiap adanya engulf, berapa persen lah saya katakan ya, 80% pasti akan ada pergerakan retrace ataupun korektif setelah adanya engulf. Oke. Dan apabila diperhatikan di sini sudah bola-balik nih. Nah, direaksi naik, direaksi lagi naik lagi, mereaksi lagi di sini masih berada di demand ini, barulah di sini dia tembus. Jadi setelah dia tembus, saya melihat juga di sini juga ada demand.
Nah, jadi banyak hal sih. Nah, demand ini pun juga rally, base rally. Waduh, reaksinya di sini sudah direaksi, sini sudah ada reaksi, sini ada reaksi, di sini juga ada reaksi. Nah, maka dari itulah pada saat saya entry sell di sini, saya mengambil memprioritaskan TP saya itu di demand yang ini dan saya ambil support yang paling bawah. Dikarenakan apa? Nah, demand inilah yang masih belum ditembus ataupun yang dihancurkan oleh harga. Nah, maka dari itu saya buatlah TP saya di support ini dengan harapan apa? Pada saat harga turun, demand ini yang belum ditembus, yang belum dihancurkan, sementara reaksi sudah ada. Potensi yang ketiga dikarenakan adanya reaksi di dalam supply dan demand adalah seperti yang saya pernah sampaikan sama beberapa teman-teman yang lain, inggal. Maka dari itulah saya TP-kan di sini. Ya, setelah dia inggal, ada korektif. Nah, waspadai setiap ada inggal itu, ya kalau diperhatikan di dalam chart ini ya 80% itu hampir semuanya itu akan ada pergerakan retrace kembali lah. Nah, cuma retrace-nya ini yang kita tidak dapat mengukur sampai mana. Sampai di mana dia akan menjadi retrace ataupun korektif itu. Nah, jadi seperti itulah kenapa saya nge-sell di sini dan kenapa saya men-TP-kan di area ini. Nah, jadi saya pribadi memang lebih kepada melihat apa yang sudah ada dibuat oleh harga itu sendiri seperti yang ada dijelaskan ini semua. Nah, jadi saya tetap melihat tren, melihat adanya potensi pertukaran tren, saya melihat tingkah laku pendekatan harga pada saat dia mau datang ke zona supply dan demand. Nah, saya melihat lagi mempotensikan suatu hal supply bertukar menjadi demand, hal-hal seperti itulah. Wah, ribet ya. Memang benar ribet. Apalagi yang memang baru mengenalkan hal ini, waduh, saya dijamin bisa muntah-muntah. Nah, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, apabila memang kita serius ya, jadi semuanya ini itu apabila sudah ada berada di kepala kita, wah, ya insya Allah sudah lebih enak lah melihat apa yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita potensikan. Nah, jadi kalau saya suka melihat hal seperti itu. Nah, contohnya kalau apabila mau mengkonsistenkan satu hal saja ya, satu strategi, ya boleh juga, bagus, malah itu lebih bagus. Nah, tetapi terkadang contohnya di XAU USD kita gunakan time frame M15. Contohnya kita menggunakan inilah swap supply demand ini. Swap supply bertukar jadi demand, begitu juga sebaliknya demand bertukar menjadi supply. Bayangin tuh apa kan tidak selamanya ini terjadi yang dapat kita potensikan. Alhasil apa? Ya kalau saya sih pengennya kalau memang bisa dimanfaatkan untuk entry ya dimanfaatkan untuk entry daripada menunggu suatu hal yang dimana lama tetapi memang mempunyai tingkat keselamatan lebih baik. Tapi kalau saya tuh yang masih sampai dengan saat ini masih pengennya itu ya apabila memang ada peluang potensi yang dapat dimanfaatkan bisa lebih cepat ya tidak ada salahnya juga dimanfaatkan. Yang penting yang dimana ini saya pesankan juga ya kita tuh jangan taunya entry saja. Decision point itu banyak, ada banyak semua dapat kita manfaatkan. Jangan cuma taunya kita hanya mengetahui entry saja. Sell, buy, sell, buy. Sementara untuk target kita tidak mengetahui. Wah, itu lebih parah lagi. Janganlah seperti itu. Lebih baik setiap kita entry kita mengetahui di mana target kita. Apabila mau nge-swing, mau panjang-panjang, mau ditahan sampai bertahun-tahun ya silakan juga. Nah, manfaatkanlah time frame yang lebih besar. Analisalah time frame yang lebih besar. Jadi saran apabila untuk menganalisa time frame besar itu untuk nge-swing itu, ya analisa saya time frame daily, monthly, ya ke atas-atasnya lagi. Nah, kalau saya pribadi ada nge-swing, terus terang. Ada juga saya yang memang sudah setahun pun belum masih saya hold ya. Ada juga ya saya menganalisa di time frame daily ke atas. Nah, jadi yang nge-swingnya ada, nah, kita scalping dapat juga ada, intraday-nya juga ada. Dan yang sudah pasti ada juga apa? Loss. Itu pun pasti ada. Oke. Nah, jadi lebih kurang seperti inilah. Inilah kenapa saya entry, sell pada video yang sebelumnya. Nah, lebih kurang inilah penjelasannya. Jadi
swap supply demand inilah yang saya manfaatkan untuk saya sell pada video sebelumnya. Nah, jadi saya nge-sell di sini memanfaatkan potensi bertukarnya demand menjadi supply. Nah, satu lagi yang saya potensikan adalah mau mengambil pergerakan CPLQ-nya ini. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya, beberapa yang dimana bertukarnya supply menjadi demand. Wah, ini saja sudah terlihat nih. Nah, ini ada demand rally base, rally naik ke atas, harga di sini ditembus, dia masuk lagi datang kembali, maka demand ini tadi bertukar menjadi supply dan dia turun kembali. Tetap diingat ya, tidak semua hal ini akan terjadi seindah yang dilihat ini. Ya, manakala akan ada gagalnya. Nah, maka dari itu jangan setiap ketemu hal seperti ini main langsung hajar saja. Jangan. Mana lagi ya contohnya ya? Contohnya, nah ini juga ada nih contoh. Ini ada demand ini, bagus nih demandnya. Nah, malah tidak direaksi lagi di sini. Nah, ini ada demand, harga menembus demand, lalu dia tidak datang kembali ke demand yang bertukar menjadi supply, yang berpotensi menjadi supply. Tidak datang. Setelah itu di sini baru datang. Waduh, stop loss kita tersentuh. Maka dari itu, hati-hati dalam menggunakan semua yang disampaikan dalam video ini. Kenapa? Tidak semuanya akan berlaku seindah seperti yang disampaikan. Jadi hati-hati. Nah, oke, kita cari yang dimana supply bertukar menjadi demand ya. Ya, untuk nge-buy tinggal dibalik saja, berarti cari supply yang dimana supply tersebut sudah dihancurkan, ya, maka dia bisa berpotensi menjadi demand atau demand. Nah, oke, lebih kurang itu saja. Wah, udah panjang ini videonya, kepanjangan ini. Aduh. Oke, jadi itulah lebih kurang hal yang saya manfaatkan, yaitu swap supply dan demand. Saya hanya mempotensikan yang dimana demand sudah dihancurkan, saya mempotensikan demand tersebut bertukar menjadi supply. Oke, mudah-mudahan video penjelasan ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Bagi yang melihat dan menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bagi yang belum mengetahui. Intinya tetap pertimbangkanlah nomor satu itu, prioritaskanlah dalam trading ini resiko. Jangan kita konyol di dalam trading, dikarenakan apa? Tidak ada yang holy grail dalam hal ini alias 100% pasti bekerja. Ya, bagi saya sih seperti itu, tidak ada. Maka dari itu tetap saya ingatkan, kelolalah keuangan kita itu dengan bijaksana, maka itu akan lebih baik lagi. Apapun tekniknya, mau bagaimanapun penerapannya, apabila kita gagal dalam mengelola keuangan, akan sia-sia semuanya. Tidak ada teknik yang tidak bagus. Semua teknik bagus. Hanya saja tinggal bagaimana kita menerapkan teknik tersebut, yang dimana agar kita dapat menghasilkan keuntungan di dalam trading, khususnya pasar forex. Oke, saya rasa ini saja video penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu saya akhiri dan saya tutup dengan wassalam.